Oke, kita tadi udah tata krama pemecatan jerawat ya. Buat nextnya kita mau bahas jerawat versus bopeng. Oke, kita mau membahas pertama kali jerawat versus bopeng. Oke, banyak orang, lu kalau mau ke dokter kecantikan biasanya kalau misalnya punya jerawat bilang apa sama dokternya? Hilangin jerawatnya sama bekas-bekas ya dong? Oh, bekas-bekasnya. Ya, Jadi, Besti, perawatan jerawat sama perawatan bopeng itu tidak bisa dilakukan bersamaan ya. Kalian harus sabar, kayak lagi mengejar ini gebetan, harus sabar ya. Jadi, perawatan jerawat itu, Besti, itu butuh waktu 3 sampai 6 bulan ya. Buat jerawatnya aja nih. Kalau buat ilangin bekasnya itu 3 sampai 6 bulan kemudian lagi. Jadi kalau misalnya itu berkisar antara 6 bulan sampai 1 tahun ya. Jadi mesti sabar. Kalau misalnya ada yang instan-instan, mungkin itu disertai sama doa ya. Jadi bisa lebih cepat gitu. Kenapa nggak boleh dilakukan bersamaan? Jadi kalau kita jerawatan itu kan masih ada proses inflamasi atau ada proses peradangan nih. Nah, proses peradangan itu nanti akan menghambat efektivitas dari perawatan untuk bopengnya sendiri. Jadi mending inflamasi jerawatnya diredain dulu pakai perawatan yang khusus untuk jerawat ya, perawatan jerawat. Kalau di Dermapro sama di Eutolo gitu ada Mochi Skin jerawat. Jadi kalian pengen tahu, cek di Instagramnya ini Dermapro atau di Eutologi ya seperti apa. Terus nih kalian pakai logika aja, kok misalnya kamu jerawatnya belum reda. Terus kalau jerawatan belum reda nantinya pasti bikin bopeng lagi kan, bekas lagi kan. Nah sedangkan kalian mau ngilangin bekasnya, apa nggak gali lubang tutup lubang, capek sendiri bro. Makanya kalian hilangin dulu bekasnya, udah kalian nggak ada jerawat lagi, cuma tumbuh 1-2 kan udah mulai mereda nih istilahnya ya, udah mulai stabil, baru kalian ilangin lah itu bopengnya. Nah ini sekarang aku mau bahasin kenapa sih bopeng itu terjadi, karena apa sih? Jadi bopeng itu terjadi karena yang pertama, orang lagi jerawat lagi parah-parahnya itu ya, saking parahnya itu dia sampai masuk ke dalam, masuk ke lapisan kulit yang dalam. Kan ada epidermis, ada dermis, dia masuk sampai ke dalam dan merusak lapisan kulit dalam itu. Makanya kan lumayan dalam kan kalau bopeng jerawat. Terus yang kedua, ketika jerawat kita udah sembuh, ternyata kolagen kita tuh nggak cukup buat nutup lubangnya. Kalau jalani aspal nih ya, kan lubang nih. Nah ternyata bahan aspalnya tuh nggak cukup, makanya ninggalin kayak semacam masih ada lubangnya, yang itu sering kita sebut sebagai bopeng jerawat. Tuh terjadinya kayak begitu ya. Nah makanya ini yang paling penting ya, kalian harus mencegah sebelum mengobati. Artinya jangan pegang-pegang jerawat, jangan dipecahin jerawatnya, jangan dipencetin, karena itu akan menyebabkan iritasi dan merusak jaringan. Oke, yang paling penting adalah menahan tangan kalian supaya tidak sembarangan mau mencet-mencet jerawat. Oke? Produk apa aja yang menurut kalian bisa menghilangkan bopeng? Jadi guys, produk-produk kalian bisa cek ya. Misalnya nih kalian suka beli skincare yang di luaran, kan sekarang banyak juga yang bagus ya. Jadi kalian harus cek kandungannya. Misalnya aku mau kasih tahu skincare yang bahan-bahannya yang kira-kira cocok buat kalian bopeng itu, meredakan bopeng itu seperti apa. Yang pertama adalah yang mengandung AHA, alpha hydroxy acid. Oke. Yang kedua yang mengandung salicylic acid. Pokoknya yang belakangnya acid itu bisa ya, salicylic acid, glycolic acid, lactic acid, terus retinoid ya. Retinol tuh bisa buat ini jerawat. Nah, yang paling penting adalah bopeng itu kalian harus memakai sunscreen. Kenapa harus memakai sunscreen? Biar nggak kebakar dok. Hah? Itu mau berjemur ini ya kan? Oh ke pantai, udah bopeng hilang kagak, hitam iya gitu kan ini. Jadi kenapa kita harus memakai sunscreen? Karena paparan sinar matahari itu bisa membuat bopeng kita tuh jadi makin hitam warnanya. Nah akibatnya bopeng kalian jadi makin kelihatan. Makanya harus kalian lindungi memakai sunscreen. Oke ya. Oke, jadi yang pertama kalau kalian mau ke dokter kecantikan tuh bisa minta yang pertama tuh adalah dermabrasi. Jadi dermabrasi tuh kalau di Eutologi tuh namanya snowpeel ya. Jadi kalian bisa lihat snowpeel tuh seperti apa, tuh cuman kayak dikelupasin sel kulit matinya supaya mempercepat tumbuhnya sel kulit yang baru. Terus yang kedua adalah chemical peeling ya. Yang ketiga laser, yang keempat filler, yang kelima adalah microneedling. Nah, microneedling tuh kalau di Dermapro Eutologi itu namanya DRC atau Derma Repair Cell. Jadi microneedling itu menggunakan jarum-jarum gitu tapi nggak sakit. Jadi dia fungsinya adalah untuk merusakkan kolagen kita yang lama supaya tubuh kita nanti membentuk kolagen yang baru. Jadi kalau kolagen barunya kebentuk, kayak tadi aku bilang bopeng tuh terjadi karena
kurang bahan baku, kurang aspal. Aspalnya tuh adalah kolagen. Nah, makanya ketika kita macroneedling tuh kan dia jadi membentuk kolagen barunya banyak tuh, bahan bakunya untuk bikin jalannya jadi banyak. Jadi nanti skar kalian jadi cepet mulus lagi. Nah, kemudian yang terakhir adalah injeksi. Nah, kalian pasti tahu tadi yang jawab mochi skin, mochi scar itu ya, itu kan injeksi ya. Jadi kita menggunakan injeksi vitamin yang dari bahannya tuh banyak banget, ada 65 jenis vitamin dari Spanyol yang fungsinya adalah untuk mempercepat penyembuhan dari jerawat, mempercepat penyembuhan dari bekas bopeng-bopengnya, terus bikin kulit kalian juga jadi glowing, jadi shining, shimmering, splendid. Oke? Begitu, Besti. Nah, udah kelar pembahasan kita. Nanti kalau kalian lama-lama kalian bosan lihat aku, nanti kita akan bahas lagi. Komen, kita mau bahas apa? Oh iya, tuh. Baik kan anak buahku, selain ini soalnya kalian harus bayarin dia mochi infus ya. Kita berjuang. Oke, Besti, kalian boleh komen ya. Kira-kira kalian mau aku bahasin apa sih? Kalian mau aku bahasin apa buat next episode-nya? Asal Besti tahu aja, sebenarnya tema kita adalah supaya kalian nggak pusing ya. Aku mau bahasin soal jerawat dan antek-anteknya. Oke? Tetap di BTS. Hai.